Assalamualaikum Bray. Jumpa lagi di ADR Movies. Kali ini kita ditemani film misteri asal Korea yang berjudul Recall. Film ini berkisah tentang Sujin yang mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Sang suami, Ji-hoon, setia merawat sembari berusaha mengembalikan ingatan istrinya. Namun, semakin ingatan Sujin kembali, semakin membuatnya bingung dengan masa lalunya. Recall disutradarai oleh Seo Yo-min, diproduksi oleh iFilm Corporation dan Torii Pictures, dirilis pada tahun 2021. Sujin dirawat di sebuah rumah sakit setelah mengalami kecelakaan dan hilang ingatan. Ia ditemani sang suami, Ji-hoon, yang sangat sabar dan selalu setia menemani. Setelah sekian lama dirawat di rumah sakit, Sujin akhirnya pulang. Mereka berencana untuk bermigrasi ke Kanada. Keesokan harinya, Sujin bertemu seorang gadis cilik di dalam lift. Ia melihat bayangan kecelakaan yang akan terjadi pada gadis tersebut. Sujin menjadi bingung apa yang telah dilihatnya barusan. Sementara anak gadis itu pergi meninggalkan lift. Kecelakaan yang dilihatnya benar-benar terjadi. Sujin berusaha menyelamatkan gadis tersebut, tapi Ji-hoon datang menyelamatkannya dan keduanya jatuh ke aspal. Beruntung, si anak atau pasangan itu tak mengalami luka serius. Esok harinya Sujin kembali bertemu dengan gadis cilik itu dan kembali melihat akan terjadi sesuatu yang buruk. Kali ini Sujin melihat kompor yang dinyalakan oleh ibu si anak meledak. Ji-hoon lalu membawa Sujin ke dokter untuk memeriksakan keadaannya. Dokter mengatakan bahwa kemungkinan Sujin hanya berhalusinasi dan menganggapnya sebagai kejadian di masa depan. Scene pun berpindah pada Sujin yang bermimpi melihat dirinya jatuh dari atas gedung karena didorong seorang pria. Tak lama, dua orang detektif datang memeriksa laporan terkait kecelakaan yang menimpanya tempo hari. Detektif Bae menunjukkan gambar lebam-lebam yang ada pada tubuh Sujin. Sementara detektif Ki-sang bertanya mengenai Ji-hoon, apakah dia seorang yang sering melakukan kekasaran atau pemarah. Sujin kembali mendapatkan penglihatannya. Ia melihat seorang gadis muda yang diperlakukan kasar oleh pria dewasa. Sujin berusaha membuntuti gadis tersebut, tapi di tengah jalan dia bertemu seseorang yang mengenalnya. Ternyata dia adalah rekan kerja Sujin di sebuah sekolah seni anak-anak. Sujin baru tahu bahwa sebelum kecelakaan itu dirinya adalah seorang guru. Saat di sekolah itulah Sujin menemukan kartu nama Ji-hoon lengkap dengan alamat kantornya. Sujin mendatangi kantor tersebut yang ternyata sudah dalam keadaan terbengkalai. Tak lama kemudian seorang keamanan menghampirinya dan mengatakan bahwa perusahaan tersebut bangkrut sejak 6 bulan lalu. Dia juga menceritakan bahwa seorang pria masih suka ke sana untuk mengambil barang. Tak lama, Ji-hoon menelepon karena menemukan kartu nama polisi yang siang tadi datang ke apartemen mereka. Ji-hoon pun mencurigai bahwa ingatan Sujin telah kembali. Sujin sangat penasaran kepada Ji-hoon karena tidak pernah bercerita mengenai sekolah seni dan tempat kerjanya. Dia merasa seolah suaminya tersebut menyembunyikan sesuatu. Di kantor polisi, detektif Bae dan Ki-sang memeriksa CCTV. Mereka mendapati Ji-hoon tertangkap berada di sebuah mobil yang baru keluar dari area konstruksi. Di tempat berbeda, Sujin memeriksa barang-barangnya yang dikirim oleh rekan di sekolah seni yang ia temui sebelumnya. Ia terkejut karena mendapati beberapa lembar foto dirinya yang sedang mesra bersama seorang pria lain. Hal itu semakin membuat Sujin penasaran dengan masa lalunya. Di dalam lift, Sujin bertemu dengan lelaki yang ada di penglihatannya. Ia mengancam lelaki tersebut akan melaporkan polisi jika menyakiti anak gadisnya. Lelaki itu pun langsung mencekik Sujin. Beruntung Sujin dapat melarikan diri. Malam harinya Sujin terbangun dari tidurnya. Akan tetapi Ji-hoon tidak berada di sampingnya. Lalu ia memutuskan akan menyelidiki kamar 706 seorang diri. Sojin mendengar teriakan di kamar tersebut. Ia melihat seseorang mirip Ji-hoon keluar dari kamar itu sembari membawa tas yang berat. Sojin bertanya kepada Ji-hoon esok paginya. Namun Ji-hoon mengatakan tidak pergi kemanapun. Tentu saja hal tersebut membuat Sujin curiga terhadap Ji-hoon.
Sujin menyelidiki siapa sebenarnya Jihon. Ia bertanya kepada rekan kerjanya tentang suaminya itu. Ia sangat terkejut ketika rekannya mengatakan Jihon orang yang sering berperilaku kasar. Bahkan Sujin pernah mengungkapkan ingin bercerai. Sungguh sangat berbeda dengan perilaku Jihon selama ini. Sujin memutuskan untuk melaporkan Jihon ke polisi. Setelah security apartemen memberikan keterangan bahwa ia melihat Jihon membawa tas besar persis dengan yang Sujin lihat. Dua detektif itu pun memutuskan untuk langsung menyelidiki kamar 706 tersebut. Sujin pun tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Ternyata kamar 706 hanyalah ruangan kosong bahkan belum pernah ditempati siapapun. Sujin semakin bingung. Ia bertemu Jihon yang lain di dalam lift. Ia kembali mendapat penglihatan pria itu akan dibunuh oleh seseorang. Sojin berusaha untuk memperingatkan, namun pria tersebut tidak menghiraukannya. Sojin pun menyadari pria tersebut ialah Jihon yang asli. Hal itu ia sadari setelah Sojin menemukan berbagai macam bukti bahwa mereka suami istri di tempat tinggalnya yang sebenarnya. Salah satunya foto pernikahan mereka. Foto tersebut menjelaskan mengapa foto mempelai pria berada di sebelah kiri yang ia lihat selama ini. Sojin segera menyusul Jihon asli ke Dreamtown. Mengingat yang terjadi sebelumnya, Sojin menghubungi detektif dan mengabarkan akan terjadi pembunuhan di sana. Maka terbongkarlah identitas Jihon palsu selama ini. Ternyata namanya yang asli ialah Kim Sanwo. Sojin menyaksikan Sanwo menyeret mayat yang ternyata mayat itu ialah Jihon. Sanwo pun ditangkap polisi dan diinterogasi. Sanwo mengungkapkan bahwa ia berusaha membunuh Sojin untuk mendapatkan asuransinya. Polisi juga menemukan mayat di lokasi pembunuhan, di mana mayat tersebut telah dicor oleh Sonwo. Detektif memberitahu bahwa Sonwo adalah kakak tiri Sojin, dan memberikan alamat apartemen Sojin dan Jihon. Sojin mengunjungi apartemennya dan sebagian ingatannya kembali, di mana ia menyaksikan masa kecilnya bersama Sonwo dan kekerasan yang dilakukan ayahnya terhadap dirinya semasa remaja. Begitu pula saat Sonwo membunuh ayah tirinya yang sedang menyiksa Sojin. Saat berada di apartemennya, tiba-tiba Jihon masuk dan berusaha membunuh Sojin. Ia segera menghubungi detektif bahwa Jihon masih hidup. Dengan demikian semua teka-teki menjadi benderang. Semua delusi dan kenyataan Sojin dapat dibedakan. Jihon yang asli ternyata suami yang suka berjudi dan mempunyai banyak hutang yang menyebabkan perusahaannya bangkrut. Oleh karena itu Jihon berusaha membunuh Sojin untuk asuransinya. Sonwo yang semula dikira jahat ternyata ia selalu ingin melindungi Sojin. Ia rela melakukan apa saja demi kebahagiaan Sojin. Mayat di dalam cor ialah penagih hutang yang dibunuh Jihon. Dalam ingatannya, Jihon berusaha membunuhnya. Sojin yang terdesak berhasil memukul Jihon menggunakan pipa besi hingga pingsan. Sesaat kemudian Sonwo tiba dan langsung menimbun Jihon menggunakan semen. Sojin yang terpukul dan merasa selalu menyusahkan Sonwo berusaha bunuh diri terjun ke lantai dasar. Akan tetapi usahanya gagal. Sojin jatuh tepat di tumpukan pasir sehingga dapat diselamatkan Sonwo. Mengetahui bahwa Sojin dalam bahaya, Sonwo menyelinap keluar dari kantor polisi. Sonwo bertemu Jihon di tangga apartemen. Jihon berhasil menusuk Sonwo dan meninggalkannya begitu saja. Walaupun tak lama kemudian Jihon berhasil ditangkap oleh detektif. Dengan luka tusuk di perutnya Sonwo berusaha keras menyelamatkan Sojin yang terjebak dalam kobaran api. Sonwo mendapati Sojin pingsan karena asap dan kaki yang cedera. Tak lama kemudian tempat itu pun meledak. Pada akhir cerita Sojin menerima sebuah file milik Sonwo yang diberikan detektif. Dalam file tersebut, Sojin menyaksikan video Sonwo mengungkapkan alasan ia ingin imigrasi ke Kanada. Dalam video tersebut Sonwo mengatakan bahwa ia ingin memenuhi janjinya kepada Sojin untuk tinggal di sebuah danau indah Kanada. Sonwo pun menepati janjinya meskipun ia tewas karena menyelamatkan Sojin dari ledakan api. Demikian alur cerita drama Korea Recall. Film ini berhasil membuat penikmatnya penasaran dengan plot twist yang tidak bisa ditebak. Recall berhasil meraih rating 6,7 di IMDb dengan 4,3 ribu responden. Sampai jumpa pada film lainnya. Wassalamualaikum.